Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kami Obah Mama Farm. Kali ini kami ada di kandangnya Pak Suwarto di Desa Klepu, Kali Gesing. Beliau ini salah satu pakar, salah satu legenda dari peternakan kambing Etawa di tahun 76. Untuk lebih detailnya napak tilas tentang awal muasalnya dari kandang kambing Etawa yang sekarang menjadi, boleh dikatakan, pakem dari kandang kambing Etawa, lebih lengkapnya kita simak dari perjalanan kandang kambing dari dulu. Beliau ini salah satu pengrajin kayu pembuatan kandang kambing Etawa yang pada saat itu tahun 74 nih, Mbah? 70. Tahun 70. Mulai tahun 85. Tahun 85. Mulai memelihara kambingnya saya mulai tahun 70. Ada renovasi model kandang seperti ini mulai tahun 85. Tahun 85. Iya. Perkenalan ini, Mbah? Iya. Iya. Nama saya Pak Suwarto. Iya. Ya, peternak kambing melestarikan tinggalan dari ayah saya atau nenek saya. Dulu kan di sini itu yang dinamakan diberi bibit kambing itu dari pemerintahan Belanda, namanya dulu kambing Benggolo. Setelah itu sekitar tahun 27 itu ya saya belum lahir, tinggal saya ya diwarisin dari orang tua saya. Mulai tahun 70 itu saya sudah diberi kesempatan dari orang tua supaya memelihara kambing, melestarikan dari pemeliharaan nenek atau bapak saya. Mulai dari itu saya memelihara kambing dengan kandang ya sebelum seperti sekarang ini. Dulu kandangnya ya masih sederhana sekali. Mulai tahun 85 sudah ada kemajuan lagi. Itu kandang kambing dibuat panggung dengan tinggi panggung 50 cm sebelum umpak. Jadi 50 cm sebelum umpak. Lalu panjang lebar kandang tiap satu unit 4 meter kali 2 meter. Dan 4 meter itu dibagi 3 jadi 3 kamar. Jadi kurang lebih ya 130 atau 125 per Long kamar pun. 2 meter kali 130 meter. Itu kalau ini untuk yang kamar pejantan, ini karena kambing pejantan itu terlalu lebih dari betina, maksudnya badannya terlalu tinggi. Ini ruji yang tengah ini tidak dikasih, karena kalau dikasih ini merusakkan bulu leher yang ada di atas. Karena kena ruji ini bisa rontok atau protol. Kalau yang ini untuk kandang-kandang kamar-kamar yang untuk indukan yang betina atau cempe, ini dikasih tengah ada rujinya itu supaya cempe yang kecil tidak bisa merobor keluar. Maksudnya. Lalu kalau tinggi kandang itu, tinggi kandang dari bawah sampai ke atas itu tiang-tiangnya ya paling enggak 2/4 meter. 2/4 meter. Jadi tinggi pintu itu 160 cm tinggi pintu. Jadi ya lebarnya 60 cm. 60 lebar ya. Jadi ya 160 lebar
cm. Kalau tinggi kandangnya itu 2 meter seperempat. Ini cara kandang dibikin panjang 4x2 itu istilahnya ngirit itu ngirit cagak ini yang besar ini kan cukup 4, jadi kan 3 kamar. Kalau hanya 2 meter kan itu kebanyakan tiang. Ya. Untuk pembantu ini ruji yang panjang kan bisa diatur dari seketan itu langsung ke bawah, nyampe umpak bawah kan menambah kekuatan ruji-ruji yang panjang itu kayak gitu. Lalu diantaranya depan ada tempat makan. Itu tempat makan itu diantara dari umpak itu tingginya 130. Sininya Mbak? 130 ini ya. Ini kan 130. Kalau ini terlalu tinggi untuk mengambil sisa makannya rapennya itu sukar karena harus pakai tangga. Kalau ini kan langsung dari tanah bisa ya. Sampai terus palung pakannya dibuat lebar Mbah ya? Iya. Ini palung pakan ini 50 lebarnya 50 cm, berarti setengah meter lah. Palung pakan. Ini kecuali cukup untuk tempat pakan, itu pakan yang ada di dalam itu nggak mudah tumpah. Karena kalau ini terlalu sempit, mau kambingnya makan, itu dicokot lalu dikebut, jatuh ke bawah. Ya. Keluar? Iya, keluar. Ya. Kalau kayak gini, lebar kan nggak ada yang jatuh di depan, nggak ada yang jatuh. Terus nggak ketarik ke dalam karena ada ruji itu Mbak ya? Ya mau ketarik ke dalam ada ruji-ruji itu. Ini yang dimaksud ruji sini. Kalau untuk kandang jantan ini nggak ada Mbak? Iya, nggak ada. Itu kalau kandang dibuang aja pejantan. Jadi kandang pejantan ya khusus kandang pejantan. Kalau kandang betina nggak ada ininya, nanti kalau udah ada anaknya ini bisa keluar lewat sini. Kalau ada cempe ini dikasih, perlu dikasih. Ini bisa naik. Kayak gitu. Terus ya ukuran kayunya ya yang kebanyakan itu ya itu ukuran baloknya itu ya 5x10 itu yang ukuran. Lalu ini ada ukuran papan, ini ya 16 cm kali 2 cm, tebel dan lebar. Kalau tingginya ya kalau mau diantara pintunya 160 ya tingginya juga ikut itu 160 itu tinggi papan untuk ini pagar. Untuk pijakan kakinya Mbah, lantainya Mbah, itu lebar jaraknya bagusnya berapa Mbah? Kalau untuk lantai ini supaya kotorannya bisa keluar ini 2,5 cm. 2,5 cm. 2,5 cm. Kalau 3 cm itu nanti kalau ada cempenya masih kecil kakinya bisa kejeblos. Kalau terlalu rapat itu kotoran dari induknya nggak bisa turun, lalu sering membuat kotor kambingnya itu lah. Bulunya jadi kotor. Kotor ya, karena mengendap di atas, terus campur kencing itu kan kambingnya kotor karena itu. Kalau jarak itu lantai itu ya 2,5 cm itu kotorannya bisa turun ke bawah. Untuk reng lantainya itu ukuran? Reng lantainya itu ukurannya 3x5 cm kali 5 cm, lebar 5 cm, tebelnya 3 cm. Oke. Terus ada yang menarik ini talangnya nih Mbah.
Tadi saya perhatikan ini, ini teman-teman ini. Hanya talangnya ini mengikuti beda. Dulu ini, kayak ini kami bikin dari bambu. Ini kira-kira ya sudah tiga tahun ini 3 lamanya. tahun tapi Ya, belum ya lapuk. kira-kira ya belum lapuk. Ya kira-kira kalau ini bisa mencapai 8 tahunan lah. 8 tahun. Iya 8 tahun bisa dipakai, masih bisa dipakai 8 tahun belum lapuk. Dari bambu Dari petung. Petung ya. Bambu dari petung ya. Petung ya disikar jadikan dua. Iya, satu gunung jadikan dua. Lalu di ini Bersihkan ruas tengah ya. ruas tengah ini dibersihkan Iya. untuk menampung air dari atap itu. Nyatanya saya membuat ya sampai 8 tahun masih bisa belum rapuh. Oh ya. Ini kan udah 3 tahun lebih malah 3 tahun. Terus dengar-dengar di sela-sela kesibukan jenengan beternak ini masih mengurusi pengajian nih, Mbah. Pengajian apa tuh, Mbah? Nggih, wonten panggenan mriki kula menika wonten binaan pengajian Pengajian apa, Mbah? pengajian MTA Nggih. yang dipun wontenaken tiap-tiap dinten hari Rabu ya sehabis asar. Habis asar. Sehabis asar lalu selesai menjelang maghrib gitu. Binaan Kali Gesing. Binaan Kali Gesing ya, binaan Kali Gesing. Oh. Ya, ada jakmahnya Bapak dan Ibu dan anak ini ada 30 terdiri dari 2 desa. Oh, 2 desa. Ya. Dari desa Panerjo ini ada 19, dari desa Tologogo itu ada 11 orang. Oh. Dari 2 desa ada 30 desa. Terus di sela-sela pengajian itu, Mbah, untuk mengantisipasi capek, rasa lelah di saat bulan puasa, cara memelihara kambing itu sistem ngaritnya biasanya seperti apa, Mbah? Nah, kalau dalam bulan-bulan puasa itu ya karena di sini pekerjaan mencari pakan ngarit itu terutama. Jadi sebelum bulan puasa itu kalau jam 9 sudah berangkat cari pakan kambing, itu paling enggak kalau bulan puasa ya belum terlalu lah, jam 8 itu sudah pergi cari pakan kambing. Lebih pagi? Ya lebih kalau pagi, pagi itu kan badan ya belum terasa lelah. Oh iya. Pakan itu diambilkan waktu masih pagi, tenaga masih segar. Wah. Terus satu lagi, Mbah, yang unik di kandang kambing etawannya ada kamar bersalin atau pintu sambungnya ini, Mbah. Ini Ya, fungsi gimana, Mbah? Ini fungsi daripada pintu di dalam. Ini kalau ada yang beranak, itu yang sebelah itu induknya, yang kamar sebelah itu untuk anaknya. Jadi kalau kita mau menyusuinya tinggal membuka pintu ini untuk menjadikan satu induknya, cempenya jadikan satu induk. Jadi kita nggak perlu ngangkat-ngangkat cempe itu loh. Yeah. Jadi tinggal membuka pintu ini kan nanti cempenya udah itu mendekati induknya kayak gitu. Jadi mempermudah. Terus biar nggak teriak-teriak. Iya. Tapi kalau masih umur di bawah 1 bulan dibuat kotak sendiri, Mbak, ya biasanya ya? Nggih. Buat kotak kecil gitu, di pojokan induknya itu. Nggih. Atau cukup seperti ini? Iya. Cukup. Masih kecil dibuatkan kotak. Kalau udah ya umur 1,5 bulan, 2 bulan ke atas itu udah bisa di bawah. Taruh kamar sendirian. Karena kalau itu masih menyusui itu ikut induknya, kebiasaannya induknya itu makan tidak tenang dan tidak merasa nyaman karena diganggu
cempenya itu mau menusui, kadang-kadang cempenya itu terinjak induknya karena induknya mau makan, itu cempenya mengganggu untuk menyusu. Oh gitu, makanya dibuat kamar terpisah ya. Kamar terpisah. Ya, kalau dulu pada waktu orang tua saya itu memelihara kambing, ya kambingnya sudah inilah seperti ini, kambing Etawa itu, tapi kandangnya itu belum seperti sekarang ini. Kalau dulu ya lebarnya itu 3 meter kali 3 meter, tapi belum ada panggungnya, masih di tanah tempat tidurnya juga, dan itu tempat makannya juga belum seperti ini, tidak di luar, di dalam kandang, di tengah kandang itu ada semacam keranjang lah, itu dikasih di tengah itu, dibikinkan bunderan lalu dianam-anami itu dari bambu itu, lalu kalau mau ngasih pakan kambingnya itu dimasukkan ke situ, lalu kambing-kambing itu ya makannya di situ, jadi berkeliling seperti orang apa ya lah, seperti orang berkeliling, kambing iya. itu berkeliling buat lingkaran itu untuk mengambil makan di tempat makanan itu, karena makanannya masih di dalam kandang itu. Jadi kebersihan di kandang juga Ya, kurang ya. setelah itu saya ya juga mengadakan istilahnya angen-angen, kalau begitu kambing-kambing itu kok mudah kotor kayak gitu. Kalau lebih bagus lagi kalau dibikin 2 meter kali 4 meter lebarnya itu kan dibikinkan panggung itu, kambingnya tidak mudah kotor. Nah, mulai tahun 85 itu sudah mulai perubahan kadang-kadang dibikin tidak seperti dulu, karena kalau dulu itu orang tua saya itu model kandangnya belum pakai panggung, terkecuali itu kambingnya mudah kotor, itu kebanyakan kambingnya banyak kutunya, jadi kena kutu-kutu itu loh. Iya, seperti itu, karena itu istilahnya kambing tidur juga di tempat kotoran itu, kambing makan juga di tempat kotoran itu, jadi tidak seperti sekarang itu. Sekarang kan kambing melari kotoran terus jatuh ke bawah panggung, dalam panggung. Untuk kambing tidur atau untuk kambing makan tetap bersih kayak gitu. Terima kasih Mbah Warto atas wejangan, atas ilmu tentang perkandangan, tentang napak tilas dari kambing Etawa. Ya. Semoga ilmu jenengan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus bagi teman-teman yang muslim, untuk menjelang bulan puasa ini silahkan diatur jadwal pemberian pakan dari ternak-ternak jenengan agar ibadah puasa kita juga tetap fokus tanpa ada kendala. Oke, baik bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel kami Obah Mama Farm, silahkan di subscribe, silahkan di klik tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang telah mensubscribe, saya doakan semoga banyak rezekinya dan panjang umur, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.